Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Baik, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya Ibu akan membahas dulu perbedaan antara relasi dan fungsi. Kapan sih Bu dikatakan relasi, kapan sih Bu dikatakan dengan fungsi? Perhatikan. Jadi dikatakan relasi ketika dia ada hubungan antara daerah asal dengan daerah hasil. Kita contohkan, daerah asal itu himpunan A dan daerah hasil itu adalah himpunan B. Kalau seperti ini, perhatikan, dikatakan relasi ketika ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi kalau ada hubungan itu disebut dengan relasi. Jadi dia tidak ada aturannya, pokoknya dia ada hubungan antara A dengan B, antara himpunan daerah asal dengan himpunan daerah hasil, itu disebut dengan relasi. Yang ada aturannya adalah ketika dia difungsi. Kalau difungsi, perhatikan, ada himpunan asal, himpunan hasil. Kapan dia dikatakan dengan fungsi? Aturannya adalah himpunan A atau daerah asal itu hanya memiliki satu pasangan di daerah hasil atau di daerah B. Perhatikan di relasi dia ada yang memiliki dua pasangan. Ada yang memiliki dua pasangan, atau ada himpunan yang tidak memiliki pasangan. Sama, dia masuk di relasi. Tetapi ketika masuk di fungsi ada dua aturannya. Aturannya adalah di himpunan A semuanya harus memiliki pasangan. Jadi himpunan A itu tidak boleh jomblo, tidak boleh tidak memiliki pasangan. Semua harus memiliki pasangan. Syaratnya lagi yang kedua adalah semua hanya memiliki satu pasangan di himpunan B. Beda dengan di relasi bisa dua. Dari himpunan A bisa memiliki dua pasangan di himpunan B. Sedangkan fungsi tidak bisa, harus satu saja. Perhatikan, satu pasangannya A, dua pasangannya C, tiga pasangannya D, empat pasangannya B. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau dia relasi tidak ada aturan, pokoknya ada hubungan, mau dia dua pasangannya, mau dia tidak ada pasangannya, pasti ada hubungan antara A dengan B, itu disebut dengan relasi. Sedangkan fungsi ada dua aturannya. Yang pertama, semua anggota A harus memiliki pasangan. Yang kedua adalah semua anggota A hanya bisa memiliki satu saja pasangan di himpunan B. Tidak boleh lebih. Paham sampai sini? Itu perbedaan antara relasi dan fungsi. Kita contohnya adalah, kita kasih contoh himpunan A 1, 2, 4 dan 6. Himpunan B 3, 5, 7 dan 9. Gambarkan diagram panah dengan definisi A kurang dari B. Jadi disuruh menggambar, definisinya itu A kurang dari B. Perhatikan. Berarti kita mulai dari sini. 1. A kurang dari B, berarti 1 kurang dari berapa? Kurang dari 3. Itu pasangannya kan? Kemudian 2 itu kurang dari berapa? Kurang dari 5. 4 itu kurang dari 7. 6 itu kurang dari 9. 1 ini bisa juga kurang dari 5. Dia juga bisa kurang dari 5 kan? Kurang dari 7, kurang dari 9. 2 juga begitu. 2 ini kurang dari 3, kurang dari 5, kurang dari 7. 2 ini kurang dari 3, kurang dari 5, kurang dari 7. Kalau 4 itu hanya kurang dari 5, kurang dari 7 dan kurang dari 9. Kalau 6 itu kurang dari 7 dan kurang dari 9. Kalau seperti ini apa namanya? Kalau seperti ini namanya relasi. Kenapa relasi, Ibu? Karena himpunan A itu memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Contohnya 1, memiliki pasangan 4. Kurang dari 3, kurang dari 5, kurang dari 7, kurang dari 9. Kalau 6 berapa pasangannya? 6 2 pasangannya, kurang dari 7 dan kurang dari 9.
Jadi ini disebut dengan relasi. Kenapa? Karena dia memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Paham sampai sini, Nak? Oke, baik. Sekarang kita masuk di persamaan fungsi. Oke, persamaan fungsi itu langsung saja Ibu kasih contoh. Contoh fungsinya adalah fx sama dengan 3x kurang 2. Sedangkan daerah asalnya adalah negatif 1 dan 2. Bagaimana cara mencari daerah hasilnya? Oke, perhatikan, Nak. Untuk daerah asal negatif 1. Jadi, untuk daerah asal negatif 1 kita tulis begini. F negatif 1. Jadi negatif 1 ini kita rubah jadi X ini kita rubah menjadi negatif 1. Jadi semua yang ada X-nya ini kita rubah menjadi negatif 1. Jadi perhatikan 3X menjadi 3 dikali negatif 1 dikurang 2. Jadi F negatif 1 itu sama dengan 3 kali negatif 1, negatif 3 dikurang 2. Kembali di pelajaran operasi bilangan bulat. Jadinya berapa? Negatif 5. Oke. Jadi ini himpunan berurutnya itu adalah negatif 1, negatif 5. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia F-nya 2. Kalau dia F-nya 2 bagaimana? Berarti 3 dikali 2 dikurang 2. Berapa? 3 kali 2 6 dikurang 2 dapat 4. Ini F2. Jadi himpunan berurutnya itu adalah 2,4. Oke, kalau digambarkan di diagram Venn bagaimana? Di diagram panah bagaimana? Perhatikan. Ini himpunan A, ini himpunan B. Jadi ini himpunan A, ini himpunan asal. Ada negatif 1, ada 2. Himpunan B berapa? Ini hasilnya tadi berapa? Negatif 5 dan negatif 4. 4 saja. Negatif 5 dan 4. Bagaimana dihubungkan? Perhatikan. Ini diagram panahnya. Ini himpunan berurutnya, ini penyelesaian persamaannya. Oke, paham sampai sini, Nak? Jadi, kalau ada suatu persamaan, kemudian kita diberikan himpunan asal seperti ini, maka nilai X-nya ini yang dirubah satu-satu ke himpunan asalnya. Baru kita dapat himpunan hasilnya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut lagi bagaimana kalau dia ditentukan fungsinya itu AX tambah B. Kemudian yang ditanyakan itu F4 sama dengan sama dengan 5. F negatif 2 sama dengan 7. Yang ditanyakan F3. Atau yang ditanyakan A dan B. Bagaimana caranya? Perhatikan. Yang pertama, kalau kita mau mencari F4 sama dengan 5. Jadi untuk mendapatkan F3 ini kita harus tahu dulu nilai A dan nilai B. Bagaimana caranya? Perhatikan. F4 sama dengan 5. Ibu tadi sudah jelaskan bahwa perhatikan. Jadi kita kembali ke rumusnya. Fx sama dengan AX tambah B. Artinya kalau seperti ini, Fx sama dengan AX tambah B. Berarti 4 ini adalah nilai X. Perhatikan baik-baik. Jadi F4 itu sama dengan A. X-nya dirubah menjadi 4 ditambah B sama dengan 5. Oke, jadi AX tambah B itu sama dengan 5. Oke, perhatikan. Ini menjadi 4A ditambah B sama dengan 5. Oke, ini menjadi persamaan pertama. Kemudian kita cari lagi F negatif 2 sama dengan 7.
Berarti F negatif 2 itu sama dengan A dikali negatif 2 ditambah B sama dengan 7. Jadinya negatif 2A ditambah B sama dengan 7. Ini menjadi persamaan kedua. Oke. Untuk mencari A dan B, perhatikan kita harus ada namanya eliminasi. Jadi kita eliminasi B. Perhatikan baik-baik. Persamaan yang pertama itu adalah 4A ditambah B sama dengan 5 dan negatif 2A ditambah B sama dengan 7. Eliminasi B, namanya eliminasi, kita hilangkan nilai B. Bagaimana cara menghilangkan nilai B? Dia dikurang. 4A dikurang negatif 2A. Berapa? Kembali ke pelajaran operasi bilangan bulat, positif negatif. Jadi 4 dikurang negatif 2. Nah, ini berubah menjadi 4 tambah 2. Jadi 6. Nah, seperti ini. Oke, jadi 4 dikurang negatif 2 itu menjadi 6A. Ini B dikurang B itu hasilnya 0, itu sama. Jadi B ini hilang menjadi 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 negatif 2. Sekarang A. A sama dengan negatif 2 per 6. A sama dengan negatif 1/3. Jadi kita dapat nilai A.